Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya atas nama Rendy Riyadi Renwarin, kelas 1C Manajemen Informatika, ingin menjelaskan tentang apa itu linked list dan menjelaskan linked list. Yang pertama itu pengantar linked list. Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari serangkaian node yang saling terhubung melalui pointer. Ya, komponen utama itu node berisi data pointer ke node lain, head pointer ke node pertama, dan tail opsional pointer ke node terakhir. Berbeda dengan array, linked list tidak menggunakan blok memori yang berurutan. Di sini jenis-jenis linked list yang pertama adalah singlet linked list. Setiap node hanya memiliki pointer ke node berikutnya. Double linked list adalah setiap node memiliki pointer ke node sebelumnya dan berikutnya. Yang ketiga, circular linked list, yaitu node terakhir menunjuk kembali ke node pertama. Yang keempat adalah double circular linked list, adalah gabungan dari double dan circular linked list. Yang ketiga yaitu kelebihan linked list adalah pertama, memori dinamis, mudah menambah menghapus elemen di tengah list, dan tidak memerlukan penggeseran data seperti array. Memori dinamis itu ukuran dapat berubah sesuai kebutuhan. Di sini kekurangannya linked list adalah overhead memory, yaitu membutuhkan pointer tambahan dan akses lambat untuk mencari elemen, harus traversal dari awal, dan implementasi lebih kompleks dibanding array. Di sini operasi dasar linked list ada 4 bagian, yaitu insertion, deletion, traversal, dan searching. Yang pertama intersial, yaitu awal list, tengah list, dan akhir list. Deletion adalah awal list, tengah list, akhir list. Traversal adalah menelusuri sebuah node. Dan yang terakhir searching, itu yaitu mencari node dengan nilai tertentu. Di sini perbedaan linked list phase array yaitu aspek array linked list, ukuran, tetap, dinamis, memori, kontigu, dan tidak kontigu, akses data yaitu 0 dalam kurung 1 dan 0 dalam kurung n, inters, del, dan lambat di tengah, cepat di tengah. Dan yang selanjutnya kasus penggunaan linked list yaitu implementasi stack atau queue, dan manajemen memori dinamis, sistem navigasi, curve atau next, dan representasi graph. Di sini kesimpulannya ya, linked list fleksibel untuk data dinamis, keunggulan dalam insert dan del, dan akses data lebih lambat dibandingkan array. Ini saya akan menjelaskan tentang stack, itu pengantar struktur dan stack. Jadi di sini pengantar stack dibagi menjadi satu definisi, satu elemen, dan satu komponen utama. Yang pertama, definisi adalah stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, yaitu last in dan first out. Yang selanjutnya yaitu elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Di sini komponen utama dibagi menjadi tiga, yaitu top, push, dan pop. Pertama, top yaitu menunjukkan elemen teratas, push menambahkan elemen, dan pop menghapus elemen teratas. Di sini kita masuk dengan karakteristik stack, yaitu menggunakan prinsip LIVO, terus akses hanya pada satu ujung, yaitu top, dan cocok untuk operasi berurutan yang membutuhkan pembalikan urutan. Di sini kelebihan stack yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan, efisien untuk manajemen memori sementara, cocok untuk algoritma rekursif dan undo atau redo. Di sini kekurangan stack yaitu ukuran terbatas jika menggunakan array statis, tidak fleksibel untuk akses acak, dan overflow dan underflow jika tidak dikelola dengan baik. Kita masuk pada operasi dasar stack. Operasi dasar stack yaitu ada push, pop, back atau top, is empty, dan is full. Yang pertama push menambahkan elemen, pop yaitu menghapus elemen teratas, back atau top adalah melihat elemen teratas, dan is empty memeriksa apakah stok itu kosong apa tidak, dan is full adalah memeriksa apakah stack penuh. Di sini contoh pengguna stack yaitu evaluasi ekspresi matematika atau postfix atau prefix, penyimpanan riwayat, undo atau redo, navigasi halaman web, back atau forward.
dan algoritma DFS pada graf. Jadi di sini kesimpulannya adalah stack adalah struktur data sederhana dengan prinsip LIFO dan cocok untuk situasi di mana elemen terakhir harus di proses pertama dan harus dikelola dengan baik untuk menghindari overflow dan underflow. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian QI, yaitu adalah QI adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO atau freeze in dan freeze out. Elemen pertama yang masuk masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Digunakan untuk memproses data secara berurutan sesuai waktu kedatangan. Di sini jenis-jenis QA adalah simple QA, circular QA, dan priority QA, dan double-ended QA atau DQA. Yang pertama lah simple QA, yaitu antrian sederhana dengan operasi dari satu ujung ke ujung lain. Circular QA adalah antrian yang ujungnya melingkar ke lebih kembali atau ke awal. Priority queue adalah elemen memiliki prioritas tertentu, dan double-ended atau dequeue. Data dapat ditambah atau dihapus dari kedua ujung, dan di sini adalah operasi dasar queue. Queue adalah menambahkan elemen ke belakang antrian, dequeue adalah menghapus elemen dari ke depan antrian, run adalah melihat elemen terdepan tanpa menghapus, melihat elemen terakhir, dan isempty mengecek apakah antrian itu kosong, dan num yaitu is full yaitu mengecek apakah antrian penuh pada array. Di sini adalah kelebihan dan kekurangan QI. Yang pertama, kelebihan sederhana dan mudah diimplementasikan, cocok untuk memprosesan data berurutan, berguna dalam manajemen sumber daya, dan di sini kekurangannya yaitu akses datanya bisa dilakukan pada ujung tertentu, dan pada array statis ukurannya terbatas. Contoh penggunaan query adalah antrian pada printer, antrian proses dalam CPU, scheduling, dan sistem layanan pelanggan, dan transfer data pada jaringan. Ini saya akan menjelaskan mengenai codingan. Yang pertama, struct node. Struct node di sini berisi data atau nilai dan pointer teks alamat node berikutnya. Yang kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit dari pengertian dan penjelasan singkat mengenai codingan. Yang pertama di sini adalah struct node berisi data atau nilai dan pointer teks atau alamat node berikutnya. Di sini linked list yaitu punya pointer head yang menunjuk ke node pertama saat saat objek dibuat. Head di set null paired yaitu artinya list kosong. Yang berikutnya itu codingan tentang append yang membuat node baru menambahkan di akhir list. Jika listnya kosong, node ini jadi head. Kalau tidak, program mencari node terakhir lalu menghubungkan teks ke node yang baru. Append yaitu membuat node baru dan menambahkannya di awal. Next node baru diarahkan ke head lama, lalu head yang akan diperbaharui, dan delete node menghapus node yang datanya sama dengan key, atau jika node yang dihapus oleh head dipindahkan ke node berikutnya. Kalau bukan dicari node tersebut, sambungan node sebelumnya yaitu perf yang diarahkan ke node sesudahnya, lalu node yang dihapus di delete. Display di sini mencetak sebuah data mulai dari head sampai nol yaitu memisahkan dengan dan mengakhiri dengan nol. Dan di main di sini yaitu di list dibuat kosong lalu ditambahkan, yaitu append dan append. Isi list ditampilkan, node dengan nilai 2 dihapus dengan
akhir ditampilkan lagi. Bukan codingan yaitu program start dengan array ini menggunakan array max untuk menyimpan data dari variabel top menuju program start dengan array ini menggunakan array R atau max untuk menyimpan data dari variabel top untuk melacak indeks elemen teratas. Saat start ini kosong, top penuh satu, yaitu fungsi isEmpty memeriksa apakah top sama dengan satu, sedangkan isi full memeriksa apakah top sudah mencapai max kurang lebih satu atau kapasitas maksimum. Fungsi push atau data akan menaikkan nilai top plus top, lalu men- menaruh data menaruh menaruh data di posisi itu. Jika start belum penuh, jika penuh akan menampilkan pesan start penuh atau fungsi pop. Fungsi pop di sini akan menghapus elemen di posisi top atau menurunkan top dengan top. Jika start tidak kosong, jika start itu tidak kosong, jika kosong akan menampilkan start kosong. Fungsi pick yaitu hanya melihat elemen di art atau top tanpa menghapusnya. Fungsi display yaitu mencetak seluruh isi stack dari elemen teratas dalam kurung yaitu top ke bawah sama dengan nol agar urutannya terlihat sesuai dengan cara kerja stack di main. Objek stack dibuat, beberapa data ditambahkan dengan push, yaitu seluruh isi stack ditampilkan dengan display, lalu elemen teratas dilihat dengan pick, dihapus dengan pop, dan hasil akhir ditampilkan kembali dengan struktur itu bekerja dengan prinsip LIFO atau LIFO yaitu list ls in dan freeze out, di mana elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang diambil. Di sini codingan tentang program queue. Program queue dengan linked list berbagai struktur node yang berisi data dan pointer teks ke elemen berikutnya. Di sini yaitu queue dikelola dengan dua pointer, front atau elemen paling depan dan rear, elemen paling belakang. Saat queue kosong, front dan rear bernilai null, sehingga fungsi SIMPETI memeriksa apakah front kosong apa tidak, dan fungsi enqueue yaitu data membuat node baru. Jika QA kosong, for dan rear sama-sama menunjukkan ke node tersebut. Jika tidak kosong, node baru ditambahkan setelah rear atau next yaitu new node. Lalu rear diperbarui menjadi node baru yang fungsinya dequate menghapus elemen di depan. Jika queue tidak kosong, pointer front dipindahkan ke node berikutnya. Node lama akan dihapus dan jika setelah itu front menjadi null, yaitu root juga diset menjadi null. Karena queue benar-benar kosong, fungsi display yaitu menelusuri dari font carrier dengan mencetak semua data yang ada. Di main, beberapa elemen ditambahkan. Enqueue, isi enqueue ditampilkan, satu elemen akan dihapus dan lalu di queue akan ditampilkan lagi dan elemen baru ditambahkan untuk menunjukkan bahwa queue dapat bertambah secara dinamis karena berbaris berbasis linked list. Ukuran queue tidak terbatas pada kapasitas tetapi seperti array. Tapi setiap operasi memerlukan alokasi dan dealokasi memori. Struktur ini bekerja dengan prinsip FIFO atau freeze and freeze out, yaitu elemen pertama yang masuk akan menjadi elemen pertama yang akan keluar. Sekian dari saya, mungkin saya penjelasan singkat dari sharing diri Renwarin. Saya mengucapkan